Selamat pagi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana hubungan dua termometer sembarang. Kalau sebelumnya kita sudah membahas yang ada skalanya kan? Misalnya Celcius itu sudah ada skala tertentunya, titik didih dan titik bekunya. Demikian juga untuk Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, sekarang bagaimana jika ini termometernya sembarang? Nah, di sini saya ambil dua termometer sembarang. Yang pertama termometer M, lalu termometer R. Nah, perhatikan di sini sudah saya tuliskan ada TA, ada TB, ada B, ada P. Perhatikan dulu simbol-simbolnya. TA maksudnya di situ titik tetap atas. TAM berarti titik tetap atas untuk termometer M. TAR titik tetap atas untuk termometer R. Lalu untuk titik tetap bawahnya juga sama. TBM titik tetap bawah untuk termometer M. TBR titik tetap bawah untuk termometer R. TA itu untuk titik tetap atas, biasanya disebut juga dengan titik didih kalau di skala termometer sebelumnya. Lalu ada TB, titik tetap bawah. Pada skala termometer sebelumnya itu kita sebut dengan titik beku. Ya, karena ini dua termometer sembarang, jadi saya tidak sebut itu titik beku ataupun titik didih. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung jika diketahui suhu di termometer M, misalnya sebesar B. B itu besar suhu yang diketahui pada termometer M. Dan P adalah besar suhu yang diketahui pada termometer R. Misalnya ditanya seperti ini. Jika diketahui suhu 40 derajat M, berapa derajatkah itu di termometer R? Supaya bisa kamu jawab, perhatikan penjelasan saya. Nah, jadi caranya seperti ini, gampang saja. Yang di sebelah kiri ini semua untuk termometer M, di sebelah kanan ini termometer titik tetap atas untuk termometer M dikurang titik tetap bawah untuk termometer M per berapa suhu pada termometer M yang diketahui. Saya simbolkan dengan B dikurang titik tetap bawah pada termometer M. Sama aja, hanya ganti simbol kita. Kalau tadi di sana M, di sini berarti semua ganti yang ada M jadi R. TAR dikurang TBR per. Kalau tadi di sana B untuk suhu M, di sini berarti ada P untuk suhu pada termometer R dikurang titik tetap bawahnya. Seperti itu aja. Atau boleh pakai cara seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang saya ambil contoh. Jika diketahui titik tetap bawah untuk termometer M, ini diketahui 20 derajat M. Untuk titik tetap atasnya saya ambil 80 derajat. Untuk termometer R saya ambil titik tetap bawahnya 0 derajat. Lalu untuk titik tetap atasnya 120 derajat. Jika diketahui suhu suatu zat pada termometer M diketahui sebesar, saya misalkan 40 derajat di termometer M ya. Jadi B-nya sama dengan 40. Berapa suhu pada termometer R? Berarti yang ditanya P-nya berapa gitu. Nah, yang pertama perhatikan berapa titik tetap atas, diikuti saja persamaan ini. TAM 80 derajat kurang TBM titik tetap bawah 20 derajat per B. B itu suhu yang diketahui pada termometer M 40 derajat. Ini semua pakai derajat M ya, karena ini kan termometer CM begitu. Kurang titik tetap bawahnya 20 derajat. Oke, sama dengan titik tetap atas untuk termometer R. Diketahui 120 derajat. Kurang TBR titik tetap bawahnya
0 derajat. 0 derajat per P. P itu adalah suhu pada termometer R yang ditanya. Oke, tetap saja tuliskan P. Oke, kita lanjut. Titik tetap bawahnya berapa? 0 derajat. Bagi, kurangkan. 80 kurang 20, 60 derajat per 20 derajat sama dengan di sebelah kanan 120 derajat, ini karena dikurang 0 per P. Saya sederhanakan 60 dengan 20. Berarti di sini 3 kali silang. 3P sama dengan 120 derajat. Maka suhu pada termometer R 40 derajat R. Oke. Nah, bagaimana kalau seperti cara yang sebelumnya ya? Nah, kalau di cara saya sebelumnya pada perbandingan skala, yang pertama kita cari perbandingan skala terkecil ya. Dengan cara mengurangkan titik didi dikurang titik bekunya. Berarti di sini kita ganti titik didi itu sebagai titik tetap atas dan titik bekunya kita ganti sebagai titik tetap bawah. Yang pertama untuk termometer M, kurangkan titik tetap atasnya dengan titik tetap bawah. 80 kurang 20, maka di sini 60 banding termometer R, kurangkan titik tetap atas kurang titik tetap bawah. 120 derajat kurang 0, 120 derajat. Ambil perbandingan paling kecil dibagi 60 ya. Oke, maka ini menjadi 1:2. Kita mau ambil perbandingan masing-masing. Oke, masih ingat caranya ya. Setiap ada perbedaan titik beku atau perbedaan titik tetap bawah, berarti ada penjumlahan atau pengurangan. M banding R 1:2 kali silang, maka ini menjadi 2M sama dengan R. Kalau 2M sama dengan R, itu sama saja kan bahwa R itu sama dengan 2M, atau M sama dengan R per 2. Saya pindahkan kemari ya, yang tadi belum selesai. Masih di R, kita ambil satu-satu. Oke, untuk R sama dengan 2M. Maksudnya di sini jika kita mau mengubah misalnya 40 derajat M berapa R? Ya, berarti kita mau ke R sekarang. Lihat dulu perbandingan titik tetap bawahnya, siapa yang lebih besar? Si M. Berarti setiap dari M kurang 20 ya. Setiap mau ke M tambah 20. Begitu, sama seperti yang kemarin. Oke, mari kita lanjutkan. R sama dengan 2M. Dari M berarti harus dikurang 20 dulu. Maka R sama dengan 2 kali M kurang 20. Sedangkan jika dari R menuju M, maka tambah 20. Maka M sama dengan R per 2 tambah 20. Sekarang kita cocokkan, sama enggak dengan cara yang seperti ini. Coba kita tes dulu pakai rumus ini. Soalnya di sana tadi 40 derajat M, berapa derajat R kah itu? Dari M ke R, kita pakai yang ini. Persamaan pertama. Oke, maka R sama dengan 2 dikali M kurang 20. Sama dengan masukkan M-nya sebesar 40 derajat kurang 20 derajat. Sama dengan 2 kali, kurangkan dulu 2 kali 20 derajat. Maka sama dengan 40 derajat. Ya, jadi 40 derajat M sama dengan 40 derajat R. Jadi hasilnya sama aja kan. Dari kedua cara ini, boleh kamu pilih yang mana yang lebih mudah kamu gunakan. Kalau mau menggunakan ini boleh.
Kalau mau pakai perbandingan juga boleh. Nah, untuk lebih paham, untuk lebih memahami materi ini, coba kamu kerjakan satu soal saja. Sama caranya. Nah, di sini sudah saya sajikan gambar. Ada dua termometer sembarang. Ada termometer J dan termometer K. Titik tetap atas untuk termometer J 120 derajat. Untuk termometer K, titik tetap atasnya 90 derajat. Titik tetap bawahnya untuk termometer J 30 derajat. Untuk termometer K 0 derajat. Dan diketahui suhu suatu zat pada termometer J itu sebesar 50 derajat. Yang ditanya, berapa suhu pada termometer K? Nah, soal ini kamu kerjakan dengan menggunakan dua cara ya. Yang pertama, gunakan cara seperti ini. Lalu gunakan cara seperti yang kedua ini. Gunakan dua-duanya. Tapi nanti jika ada soal lain, jadi boleh kamu pilih. Ini hanya supaya kamu lebih paham saja. Jika kamu sudah paham, jadi kamu boleh memilih cara mana nanti yang lebih mudah, itulah kamu gunakan seterusnya. Begitu ya. Itu kerjakan di buku catatan, lalu hasilnya kamu foto, kirim ke email saya ya. Sampai di sini pembahasan kita tentang suhu. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kalor. Jadi sebelum masuk ke pertemuan berikutnya, silakan dibaca buku IPA tentang kalor. Selamat pagi.